penahanan yang sah, maka masa penahanan terhadap hal tersebut akan dikurangkan sebelum dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena setelah persidangan terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat majelis hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu diperintahkan terdakwa untuk ditahan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu 1. Sidang kasus korupsi dana hibah FPK Kabupaten Kepulauan Anambas, tulis oleh Abdul Shohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mata Pena, portal berita online terdepan dan terpercaya. Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dana hibah Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2020 akan kembali digelar pada hari Jumat tanggal 25 Maret tahun 2022. Agenda persidangan yakni mendengarkan keterangan saksi. Ada 4 orang saksi yang akan kami hadirkan, salah satunya dari Paguyuban, ujar Kepala Capjari Natuna di Tarempa, Roy Huffington Harahap. Bagaimanakah kelanjutan sidang tersebut? Inilah Mata Pena. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share agar sahabat Mata Pena dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, ya robbana alamin. Bagi yang sudah like, subscribe, dan share, kami doakan panjang umur dan murah rezekinya. Sahabat Mata Pena, agenda sidang kasus dugaan korupsi dana hibah Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020 masih mendengarkan keterangan saksi. Nantinya ada 8 orang dari sejumlah paguyuban yang akan dimintai keterangannya. Setelah itu, kami akan ajukan pendapat ahli dan keterangan terdakwa di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Terang, Capjari Natuna tersebut. Totalnya ada 13 orang saksi yang akan dimintai keterangan di persidangan nanti, termasuk dari ahli. Terdakwa dalam kasus ini ada 2 orang, yakni MI 51 tahun selaku ketua dan MA 44 tahun selaku bendahara Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020. Sahabat Mata Pena, dalam proposal para terdakwa, dana tersebut akan digunakan untuk bantuan Paguyuban Rumpun Melayu Bersatu, PSMTI, Paguyuban IKSB, Paguyuban KKSS, Paguyuban Kampar, Paguyuban Teluk Kuantan, Paguyuban Pasundan, dan Pakuwojo dengan total anggaran Rp112.500.000. Para terdakwa dugaan kasus korupsi dana hibah tersebut menggunakan modus pemalsuan surat pertanggungjawaban kegiatan. Insya Allah, sebelum Lebaran sudah dapat tuntutan pidananya. Kami masih menunggu apakah nanti bisa dilaksanakan vidcon atau secara langsung di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tutur Roy. Kondisi kesehatan para terdakwa sekarang dalam kondisi baik dan sehat. Saat ini mereka ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Pinang, ungkap Capjari tersebut. Tak lupa dia mengingatkan kepada pihak-pihak pengguna anggaran pemerintah agar berhati-hati dalam mengelola keuangan baik APBD maupun APBN. Yang jelas kami menghimbau kepada setiap OPD, khususnya kepala desa, akan terus berhati-hati dalam mengelola keuangan baik itu APBD maupun dana desa, tugasnya lagi. Sahabat Mata Pena, sebelumnya pada sidang perdana kasus dugaan korupsi dana hibah Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2022 pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Jaksa Penuntut Umum atau JPU telah membacakan surat dakwaan 2 terdakwa tersebut. Perbuatan terdakwa MI bersama-sama dengan terdakwa MA secara sah telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp158.450.000. Majelis Hakim saat itu menanyakan kepada 2 terdakwa perihal surat dakwaan yang dibacakan JPU. Para terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut. Kedua terdakwa akan dikenakan dakwaan primer pasal 2 ayat 1 dan subsidiar pasal 3 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Untuk pasal primer diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Kemudian pasal subsidiar diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Bagaimana menurut kalian?
Jika ada pendapat, kritik, dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dengan klik logo mata pena di pojok kiri bawah layar monitor Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.